Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji M. Ali Ramdhani, STPMT, dan yang terhormat Dr. Elis Ratnawulan, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan. Tidak lupa juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana PAI non-reguler A yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan kasih sayangnya lah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih mampu mengikuti perkuliahan kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Saya Agnes Nuraini Muslim dengan NIM 2230040033. Kemudian ada Deden Sopwan Ismail dengan NIM 2230040048. Kemudian ada Desi Nur Alim dengan NIM 2230040050. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan model pembelajaran berbasis pengalaman untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SDN Pasir Pari dengan menggunakan pengolahan data, yaitu data statistika inferensial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penggunaan model pembelajaran ini dilatar belakangi oleh timbulnya rasa bosan para peserta didik dalam memahami materi pembelajaran PAI karena pendidik yang menggunakan model pembelajaran ceramah tidak dikombinasikan dengan model pembelajaran yang lain, sehingga memunculkan kebosanan atau kejenuhan di dalam diri peserta didik, yang akhirnya materi yang disampaikan pun tidak tersampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dirasa kurang efektif. Terdapat model-model pembelajaran yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, terkhusus pada mata pelajaran PAI. Ya, salah satunya adalah model pembelajaran berbasis pengalaman. Model pembelajaran ini pertama kali dipelopori oleh John Dewey, di mana Dewey mengembangkan konsep experiential learning. Menurutnya perlu adanya penekanan pada pengalaman langsung dalam pembelajaran, di mana peserta didik aktif terlibat dalam proses pembangun pengetahuan mereka melalui interaksinya dengan lingkungan. Selain Dewey, David A. Kolb juga mengembangkan teori ini yang dikenal sebagai Kolb's Experiential Learning Theory. Menurut Kolb, pembelajaran itu terdapat 4 siklus tahapan utama. Yang pertama ada pengalaman konkret, kemudian ada refleksi dan konseptualisasi, juga adanya penerapan. Model pembelajaran berbasis pengalaman ini menempatkan pengalaman langsung sebagai pusat dari proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama untuk mengalami langsung konsep-konsep yang diajarkan, sehingga mereka dapat memahami lebih dalam dan merasakan relevansinya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip dasar dari experiential learning ini lebih menekankan bahwa pembelajaran paling efektif itu terjadi ketika peserta didiknya terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Bukan hanya saja informasi ataupun materi yang disampaikan secara pasif, melainkan perlu adanya keaktifan juga dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, tahapan model pembelajaran berbasis pengalaman menurut David A. Kolb. Terdapat 4 tahapan. Pertama, adanya tahapan pengalaman nyata atau pengalaman konkret, di mana peserta didik akan diberikan stimulus agar mendorong peserta didik melakukan sebuah aktivitas. Semisal pada mata pelajaran PAI pada materi sholat,
beberapa anak atau 3 peserta didik diminta untuk mempraktikkan sholat subuh. Kemudian tahapan selanjutnya adanya tahapan refleksi observasi, di mana pada tahapan ini peserta didik melakukan pengamatan pengalaman terhadap aktivitas tadi atau terhadap praktik sholat yang tadi dilakukan. Kemudian direfleksikan secara bersama bagaimana, apakah ada perbedaan di antara ketiganya ataupun ada persamaan di antara ketiganya. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan penyusunan konsep abstrak, di mana dalam tahapan ini peserta didik akan menggunakan logika dan pikirannya untuk memahami materi dari praktik tadi melalui refleksi yang tadi dilakukan dan juga observasi yang dilakukan, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan secara sederhana menurut mereka masing-masing. Tahapan yang terakhir adanya tahapan aplikasi. Tahapan aplikasi ini diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan sholat yang secara khusyuk dan yang benar melalui praktik yang tadi dilakukan, juga refleksi dan observasi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh presenter kedua mengenai proses pengelolaan data yang diperoleh terkait penggunaan model pembelajaran sebelum dan sesudah, apakah ada peningkatan dengan hasil belajar siswa ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya memperkenalkan diri, Deden Sofwan Ismail akan melanjutkan presentasi dari materi statistik atau dari praktikum statistik inferensi. Kebetulan di sini kami mengambil tema penggunaan model pembelajaran berbasis pengalaman dan pengaruhnya terhadap kemampuan pemahaman PAI siswa. Setelah menyiapkan data sebanyak 30, di situ kemudian dilanjut dengan uji normalitas. Tidak langsung menuju ke uji hipotesis, tapi ke uji normalitas terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Hasil uji normalitas data dari pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran PAI berbasis pengalaman. Di sana selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu data yang dari Excel ke SPSS. Di sini juga kami menggunakan SPSS versi 26. Dikopikan saja data yang 30 data ke SPSS, kemudian tertera dari output test normality ada 2 jenis tes, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dari Kolmogorov-Smirnov, sebelum menggunakan model pembelajaran berbasis pengalaman, signifikansinya adalah 0,016. Sementara di Shapiro-Wilk, sebelum menggunakan modelnya adalah 0,053. Kalau sesudah menggunakan model, di Kolmogorov ada 0,200 besar. Sementara di Shapiro-Wilk 0,582. Ini juga besar ya. Sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi itu atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil uji yang sesuai dengan output yang saya sebutkan tadi, hasil uji Kolmogorov-Smirnov terlihat sebelum menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman adalah 0,016. Itu adalah lebih kecil dari 0,05, dan sesudah menggunakan model pembelajaran berbasis pengalaman 0,053, itu merupakan lebih besar dari 0,05. Sementara hasil uji dari Shapiro-Wilk terlihat sebelum menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman adalah 0,200. Itu lebih besar dari 0,05. Dan sesudah menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman adalah 0,582. Lebih besar juga dari 0,05.
Dari data tersebut, kita tidak dapat dengan pasti menyimpulkan ya, tidak dapat terlebih dahulu menyimpulkan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Alasan utamanya terlihat tadi ada salah satu yang lebih kecil ya dari uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,016, lebih kecil dari 0,05. Nah, selain itu alasan utamanya bahwa kedua uji tersebut memiliki batasan dalam mendeteksi distribusi normal atau tidaknya, terutama saat ukuran sampelnya kecil. Katakan 30 ini cukup kecil ya. Ketika salah satu hasil uji coba menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal, misalnya yang tadi uji Kolmogorov Smirnov salah satunya 0,1016 itu lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa data mungkin tidak memenuhi asumsi normalitas ya. Tetapi penting untuk diingat bahwa keputusan untuk melanjutkan analisis statistik bergantung pada asumsi yang relevan dengan teknik yang digunakan. Maka dapat diambil kesimpulan secara umum ya, dikarenakan hanya satu tadi yang lebih kecil, tapi dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa data skor sebelum menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman dan sesudah menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman, data ini berdistribusi normal. Dapat dilihat juga dari kurva atau diagram normal QQ plot. Di sana titik-titiknya hampir sejajar atau hampir beriringan, berdekatan dengan garis diagonal ya. Hanya mungkin ada beberapa yang agak jauh sedikit, bahkan tidak terlalu jauh juga. Jadi ini bisa dikatakan normal. Nah, dari QQ plot juga, diagram normal QQ plot menerapkan dan sebelum dan sesudah menerapkan model ini, terlihat titik-titik tersebut menyebar di sekitar garis ya. Hanya saja beberapa titik agak jauh, barusan sudah saya jelaskan. Nah, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Itu kedua diagram ya, sebelum diagram QQ plot normal sebelum menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman dan sesudah menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman, penyebaran titik-titiknya tidak jauh berbeda dan sama, dikatakan berdistribusi normal. Kemudian setelah itu kita akan lanjut dengan statistik atau pengujian hipotesis ya. Statistik parametrik nantinya karena data berdistribusi normal. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan terkait apa yang tadi sudah disampaikan mengenai statistik parametrik, yaitu melalui dua tahapan uji. Yang pertama itu ada sampel statistik, kemudian juga ada sampel korelasi yang mana sudah dijelaskan oleh Pak. Kemudian selanjutnya ada yang namanya rentang korelasi. Mengapa demikian? Karena tadi sebelumnya juga sudah terdapat korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, untuk mengetahui tingkat korelasinya, maka adalah yang namanya rentang korelasi. Bisa teman-teman melihat terkait rentang korelasi ini adalah yang namanya koefisien dan juga kekuatan hubungan, yang mana koefisien yang 0,25 itu diartikan dengan tidak ada hubungan. Kemudian yang sama 1 sampai 2 dengan yang sebelah itu berarti hubungannya kurang berarti. Kemudian 0,10 sampai dengan 0,29 diartikan sebagai hubungan yang lurus. Kemudian kita lihat dengan 30 sampai dengan 0,49 diartikan dengan hubungan tabrakan. Kemudian 0,50 sampai dengan 0,69 dikatakan hubungan mutlak. Kemudian 0,70 sampai dengan 0,89 dikatakan hubungan sangat. Kemudian jika lebih dari 0,90 maka itu dikatakan hubungan yang mendekati sempurna. Nah, nilai 0,632 itu berada pada rentang 0,50 sampai dengan 0,59, yang mana itu dapat dikatakan memiliki
pengetahuan yang kuat. Hal ini ditunjukkan bahwa korelasi antara setiap penerapan pengalaman PAI sebelum dan juga sesudah diterapkannya MPBP adalah kuat. Nah, kemudian selanjutnya ada perbedaan skor sebelum dan juga sesudah diterapkannya MPBP, yang mana ini menggunakan sampel tes. Bisa dilihat melalui diagram yang Nurul tampilkan. Nah, kemudian sehingga dihasilkan hipotesis, penentuan hipotesis itu berdasarkan jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,5, maka nilai diterima akan hasil pembuktian. Dan jika signifikansi itu kurang dari 0,5, maka hal itu ditolak atau hasil itu diterima. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan ya, berdasarkan tampilan output paired sample test terlihat bahwa nilai signifikansi atau nilai probabilitas adalah 0,000. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman pendidikan agama Islam siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis pengalaman MPBP. Atau dapat dikatakan juga kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran berbasis pengalaman berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, penggunaan MPBP atau model pembelajaran berbasis pengalaman sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman PAI siswa. Hal ini tentunya diperlukan lagi pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.